rusaknya sistem hukum di Indonesia. Jadi dari awal sistemnya itu udah nggak benar, udah nggak bagus. Ya, ditambah lagi dampaknya plus banyaknya oknum yang bergerak di mafia tanah, baik itu oknum notaris, oknum makelar, oknum ahli waris, dan juga oknum BPN. Biasanya sering bermain itu 4 oknum. Nah, oke, kita bagi ke dua ya. Pertama tadi lu bilang dari sistem, kedua dari oknum. Boleh share nggak sih, yang salah itu dari sistem kayak gimana, dan yang ideal itu kayak gimana? Soalnya kan tujuannya kita mengadakan podcast ini juga untuk pembelajaran supaya teman-teman di rumah ini yang mau beli tanah gitu kan, terutama tanah yang belum sertifikat itu bisa belajar dari case ini. Terus nomor dua juga mungkin harapannya bisa dijadikan masukan lah ya, buat pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi sistem dan legalitas hukum di Indonesia itu sama sekali tidak melindungi konsumen, Pak. Ya, saya mantan bankir di Amerika, saya sering menangani jual beli komersil real estate, ya kan, baik itu komersil maupun personal real estate, kita sering jual beli. Satu hal yang paling penting di Amerika, setiap jual beli real estate itu selalu ada title insurance. Yang Amerika ada, Indonesia nggak punya. Title insurance ini adalah perusahaan asuransi yang mengcover apabila terjadi sengketa di sertifikatnya. Oh, ada penjaminnya. Ada penjaminnya. Jadi setiap jual beli asuransi, setiap jual beli real estate wajib beli asuransi title kalau di Amerika. Sama kayak di Indonesia, setiap kali kita misalnya mau nyetir kendaraan, beli kendaraan, kita diwajibkan beli asuransi kendaraan kan, liabilitas apa segala macam. Kalau terjadi kecelakaan di Amerika pun seperti itu. Jadi ada perusahaan title company seperti North American Title, Chicago Title di situ ya. Nah, ini mereka akan memproteksi apabila misalnya saya beli sebuah properti, ternyata ada yang ngeklaim nih. Setelah terjadi jual beli, ada klaiman masuk, mereka lalai. Kenapa kok ini bisa diregister, harusnya nggak bisa gitu. Ya karena saya nggak ada kerugian karena perusahaan asuransi nanti akan memberikan saya sejumlah uang berdasarkan nilai transaksi tersebut. Jadi di awal tuh udah ditransaksikan, jual belinya misalnya 5 miliar, ya saya diganti 5 miliar. Dan itu wajib setiap perusahaan asuransi. Sehingga kalau kita lihat di Amerika itu sangat-sangat jarang ya ada perselisihan. Karena kalau mereka selisih, dilihat siapa yang salah, pengadilan misalnya memutuskan, oh yang salah si ini pembelinya nih, kenapa kok dia nggak ngecek dulu si ininya ada kesalahan, asuransi bayar, beres. Udah nggak ada kerugian lagi di situ. Di Indonesia ini tidak ada sama sekali asuransi title ya. Jadi saya bisa bilang, mohon maaf, sistem keuangan di Indonesia itu udah mundur 30-40 tahun lah dibanding Amerika. Ya, bukan hanya di title insurance, di bidang asuransinya, tetapi juga misalnya di bidang pasar saham. Pasar saham ini baru tahun depan dia mau ngadain short selling, option belum ada. Option di Amerika udah ada puluhan tahun yang lalu. Jadi saya bisa bilang Indonesia ini, mohon maaf ya, maksudnya sistemnya itu masih terbelakang. Dan mereka sengaja bikin itu. Sengaja? Sengaja. Apakah itu sengaja? Apakah itu bukan seharusnya logikanya ya? Logikanya kan kalau misalnya pemerintah lihat banyak kasus seperti ini, soalnya ini kasus bukan pertama kali kan, yang namanya korban seperti ini udah banyak gitu, dan kejadian berkali-kali berulang-ulang. Teorinya kan harusnya kalau misalnya kita punya logika itu kan pasti kan kita bakal benchmarking, kita lihat oke, di luar negeri caranya kayak gini loh, jadi supaya tidak kejadian lagi, supaya nggak ada korban lagi. Betul. Ya kita implementasikan, tapi itu butuh proses. Nah itu hipotesa gue, butuh proses itu. Tapi kenapa disengaja? Saya punya opini disengaja karena saya melihat bagaimana kalau itu ada masalah, jadi oknum itu jadi banyak bacakan. Ada revenue buat mereka, Pak. Oke, jadi kayak hukum, ya kan? Hukum kita lihat. Sebenarnya mau berantas judi online misalnya, gampang kok, tangkap aja bandarnya. Kita lihat semua, baik dari Kapolri, Menkominfo, ya, itu semua udah tahu namanya. Dia bilang, saya udah tahu 5 terbesar. Sampai sekarang nggak pernah ditangkap. Hal yang sama, ini di bidang properti, dia sudah tahu di luar itu ada yang namanya title insurance. Pak, menteri-menteri Indonesia, ya, terus pejabat-pejabat Indonesia, itu mereka pada punya rumah di luar negeri loh, Pak. Bener nggak?
Ketika mereka punya rumah di luar negeri, mereka melakukan transaksi, mereka pasti beli title insurance, mereka tahu itu ada. Tapi kenapa mereka nggak mau terapin di Indonesia? That's the question. Sri Mulyani, kita nggak usah ngomong-ngomong jauh deh. Menteri Keuangan toh, Sri Mulyani, yang kalau mau ngurusin asuransi itu siapa? Menteri Keuangan, Pak, yang paling tinggi. How many years dia itu tinggal di luar negeri, Pak? Direktur World Bank, Pak. Punya rumah di luar negeri, Pak. Ya kan, tinggal di luar negeri. Dia tahu sistemnya di luar negeri. Ada title insurance. Kenapa dia nggak adopsi di Indonesia? Itu menjadi pertanyaan ditanyakan ke beliau. Apakah itu bukan wewenang beliau? Soalnya kan itu kan mungkin yang bagian perumahan, beliau kan menteri keuangannya gitu. Atau mungkin maksudnya bisa dijadikan masukan buat tim yang lainnya Gini lah. loh, Gitu. perusahaan title company aja nggak ada di Indo. Bukan menteri keuangan ya, maksudnya di sini menteri keuangan kan beliau. Ini bukan urusan BPN, Pak. Kalau asuransi, mengadakan asuransi kayak Chicago Title, North America Title, itu di bawah menteri keuangan, di bawah JK, Pak. Jadi kalau mereka mau ngadopsi, membuka perusahaan title insurance, itu kewenangan 100% menteri keuangan, Pak. Nah, kalau misalnya tadi di case-nya Casey ini ya, tadi kan Bro Alvin sempat bilang ada oknum ya kelihatannya. Betul. Nah, kalau misalnya dilihat tadi dari story kayak gitu, kelihatannya oknumnya tuh siapa? Oknumnya- Apakah misalnya ya, ini Iya. apakah ini misalnya, notarisnya mungkin dia juga sebenarnya itu maunya lurus, dia tuh maunya ngeberesin ini yang namanya masih dalam proses pensertifikatan, dia pengen beresin secara niat gitu, tapi ternyata dia nggak berhasil jadi ini. Atau dia dari awal sebenarnya tahu itu sebenarnya susah untuk disertifikatin, tapi dia sengaja ambilin uangnya gitu. Kalau saya lihat di sini, Pak, yang sudah pasti oknumnya itu si S, si makelar itu, si pemiliknya si DH, sama ahli waris. Itu udah pasti bersekongkol. Nah, kalau notaris kita harus membuktikan lagi. Tadi kan korban ada bilang bahwa dia ternyata ada transaksi juga. Nah, transaksi itu yang datang ini apakah bersamaan atau setelahnya, itu kita harus lihat. Kalau dia sudah menjadi korban sebelumnya dan notarisnya udah tahu, berarti notarisnya ikut serta. Tapi kalau dia memang nggak tahu, misalnya si A ini sebagai korban masuk duluan nih, ya kan, 5 hari kemudian korban yang berikutnya si ibu masuk di situ. Dia kan ketika lagi ngecek butuh waktu kan, jadi dia belum tahu. Nah, kalau dia memang belum tahu di situ, dia nggak bisa dipersalahkan. Nah, itu cara melihatnya gampang, ya kan. Kita tanya si korban yang sebelumnya, kapan Anda pertama kali datang ke notaris, udah tahu kapan tanggalnya, kita tanyakan ke BPN. Kan dia harus ngecek sertifikat ke BPN kan. Kapan dia mengecek, kapan dia udah tahu. Kalau dia sudah tahu dia masih menerima uang dari si korban, kan tadi katanya dititipkan tuh yang pertama, ya kan, berarti dia juga aksesoris. Iya. Kayak sebagai korban, pasti kan namanya uang 8 miliar lebih apa ini, apalagi kita ngomong ini angka zaman tahun 2010-an ya. Itu berarti kalau misalnya kita ngitungin inflasi dan opportunity loss, ini bisa jadi puluhan miliar gitu sekarang gitu kan. Nah, tapi apa harapannya? Kayak menurut lu apakah ini kita bisa berharap untuk ngambil duitnya kembali kah? Atau dan bahkan yang tadi tuh yang pertanyaan kedua mengenai gugatan, kok dia bisa nyabut? Oke. Pertama, Pak, yang namanya pidana itu kalau si ibu itu sudah melaporkan ke polisi, berarti pidana itu yang namanya ultimum remedium. Itu adalah jalan terakhir. Jadi sebelum itu terjadi, dia harusnya sudah melakukan mediasi-mediasi dan upaya-upaya untuk secara kekeluargaan mendapatkan uang dia kembali. Kalau dia nggak bisa, baru ultimum remedium. Nah, ultimum remedium tadi saya tidak mendengarkan dan tidak tahu apakah si ibu ini punya lawyer. Kalau dia punya lawyer, Itu udah 3 tadi katanya ya? Udah sampai 3 kali ya? Pertama sih enggak. Tapi ada ibunya di luar lagi ya? Coba di... punya lawyer, seharusnya mohon maaf, lawyer itu memberikan nasihat. Satu hal yang sangat krusial, Pak, ada yang namanya daluarsa penuntutan. Tadi si ibu bilang udah 11 tahun. Tahukah mereka bahwa 12 tahun itu penuntutan dia udah daluarsa? Pidananya udah nggak bisa jalan. Jadi setahun lagi nih, dia kabur, gak ditangkap, terus ketangkap tahun ke-13, diproses, itu udah nggak bisa dituntut, Pak. Ada pasal 76 KUHP
yang menyatakan daluarsa penuntutan 12 tahun. Ya. Jadi ini pertama yang harus dia lihat. Kedua, sebenarnya ini polisinya ngerti nggak hukum? Mohon maaf. Ya, kalau seseorang tersangka, yang tersangkanya si DH, kenapa pertanyaan saya, si oknum makelarnya juga tidak dijadikan tersangka? Karena kalau penipuan dia aksesorisnya loh. Dia ikut serta dan dia membantu loh. Dia yang menawarkan, Pak. Ya kan? Semestinya dia tahu ketika dia nawarkan ke DH, dia punya koneksi ke DH ini kan, si pembeli nggak tahu kan. Berarti kuncinya kan sebenarnya si makelar ini dia yang mengerti. Ya, jadi selain si ini ada makelar dan ahli waris. Ahli warisnya juga sudah tahu itu bersengketa. Kenapa dia masih menerima uang? Kan dia nyalain ke ahli waris nih. Berarti minimal yang dua ini jadikan tersangka dulu dan disidangkan. Sehingga kasusnya nggak ada luarsa, Pak. Itu satu. Ya. Kedua, apakah pengacaranya ada memberitahukan kepada si ibu bahwa ini ada TPPU-nya? Dia masukin nggak nih pasal TPPU? Ya. Kalau dimasukin pasal TPPU, itu bisa sidang in absentia, Pak. Jadi walaupun dia kalau udah tersangka nih, walaupun dia DPO, minta disidangkan secara in absentia. Kayak Joko Chandra waktu itu in absentia karena ada apa? Ada TPPU. Jadi ada pasal-pasal khusus TPPU, perdagangan manusia, ya, tipikor, itu hukum-hukum yang mana memang bisa disidangkan tanpa kehadiran terdakwa. Jadi kalau dia cuma masukinnya tipu gelap, biasanya 372, 378, yang terjadi di sini ya ini mentok. Tapi kalau dia masukin TPPU, dia mau kabur sampai mana kek, ya kan, disidangkan dulu. Jadi ditok bersalah, misalnya karena TPPU maksimum 20 tahun, misalnya kena 10 tahun. Suatu saat dia ketangkep, mau 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, dia tetap harus jalanin tuh hukuman. Ya, jadi bisa melewati daluarsa penuntutan itu. Nah, ketiga yang tadi Bapak tanya tentang gugatan. Kalau tentang gugatan itu, siapapun boleh menggugat, siapapun, Pak. Ada dasarnya atau nggak ada dasarnya, dia bisa gugat. Jadi yang namanya gugatan, saya buat gugatan asal-asalan pun pasti diterima sama pengadilan. Ya kan? Karena kenapa? Ketika pertama kali mengajukan gugatan, yang penting ada bukti, ada surat gugatannya, kita bayar biayanya, persyaratan formilnya lah kita penuhi ya. Itu udah pasti masuk ke pengadilan. Jadi dia nggak ngecek dulu nih gugatannya ada meritnya nggak, bisa jalan atau nggak. Nanti di pengadilan lah dicek. Misalnya, kena exception, dibalikin. Oh, ternyata ini gugatannya ngawur, ya kan. Hasil putusannya misalnya memenangkan si tergugat, gitu loh. Jadi, kalau gugat siapa aja bisa gugat siapapun. Sama kayak laporan polisi, siapapun bisa gugat siapapun. Saya ngelihat Bapak nih misalnya, wah tampangnya nyebel ini, ngeliat ke gua, kayaknya nih mau ngancem gitu kan. Saya laporan polisi misalnya, pencemaran perbuatan tidak menyenangkan gitu kan. Boleh bikin laporan, tapi terbukti nggak loh, dia nggak apa-ngapain kok, nggak mukul saya, nggak apain saya kok. Akhirnya laporannya dihentikan. Kayak gitu, Pak. Kalau misalnya tadi sampai gugatannya itu dikabuli dan akhirnya perjanjian awalnya itu bisa dibilang sebagai dicabut dan tidak berlaku, itu gimana? Jadi saya nggak tahu isinya tuh apa. Jadi untuk kita bisa memberikan evaluasi kenapa ini dicabut, saya harus lihatin pertimbangan hakim itu gimana, gitu ya. Apakah benar ada celah untuk perjanjian ini batal secara hukum? Perjanjian secara KUH Perdata diatur di pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 berisi barang siapa membuat perikatan, nah para pihak, perikatan tersebut menjadi hukum, dasar hukum bagi si pembuatnya. Ya, sedangkan pasal 1320 menyatakan 4 syarat perjanjian itu sah. Apakah ada objeknya, hal yang layak, subjek yang layak yang dia memang mau perjanjikan di situ ya. Apakah perjanjian itu legal? Nah, itu dilihat semua 4 hal tersebut, apakah ada salah satu celah. Jadi kadang gini Pak, misalnya, ternyata yang buat perjanjian salah satunya belum cukup umur. 16 tahun. Walaupun itu perjanjian sudah ada di tanda tangan, dua belah pihak sudah sah, itu bisa dibatalkan di pengadilan. Karena si orangnya ini memang
secara hukum dia melanggar pasal 1320 karena bukan orang yang sah, bukan subjek hukum yang sah gitu. Jadi dia masih dalam pengampuan, di bawah umur atau sakit jiwa, itu nggak boleh tanda tangan, Pak. Ya, atau di bawah tekanan. Nah, inilah yang sebenarnya kenapa itu dibatalkan. Saya nggak tahu penjelasannya karena kan tidak diceritakan kenapa pertimbangan hakim itu membatalkan. Apakah melanggar dari 4 dari yang pasal 1320 atau tidak. Kalau tidak melanggar, dari situ kemungkinan oknum hakim lagi kemasukan, mungkin ada suap di situ. Tapi kalau memang melanggar dari 4 ini, menurut saya hakim itu sudah pas kalau untuk membatalkan. Karena kita nggak tahu tadi ya. Iya, iya. Oke. Pas gitu. Betul. Ya apalagi kita gitu kan. Lalu ini dari CNN, ratusan oknum BPN itu terlibat dalam kasus mafia tanah. Jadi kenapa sih kasus mafia tanah itu bisa segitu maraknya dan banyaknya? Kasus mafia tanah itu, Pak, berdasarkan list kejahatan adalah kejahatan nomor 1 di Indonesia paling banyak. Jadi pertama adalah mafia tanah, kedua adalah mafia keuangan, itu yang paling besar. Ya, mafia tanah kenapa bisa seperti ini? Karena dari dulu itu pemerintah tuh nggak ada niat untuk memperbaiki. Kalau dia mau memperbaiki seperti yang saya bilang, perbaiki dulu sistemnya. Jadi kalau sistemnya udah dibuat kayak di Amerika, dia punya sistem asuransi, ada keterlibatan dari swasta untuk keep track, Pak. Jadi kayak contoh, mohon maaf, kalau di Indonesia, Bapak tahu kan ada yang namanya BI checking kan, BI record kan. Jadi kalau Bapak berhutang nggak bayar, nanti ada tuh peringkat 1 apa peringkat 5. Kalau peringkat 5 mau kredit susah, Pak. Nah, di Amerika itu sudah bukan pemerintah yang keep. Kalau di sini kan BI yang keep, pemerintah. Di sana enggak, Pak. Di sana ada FICO score, ada TransUnion, ya kan, ada Equifax. Itu adalah perusahaan swasta. Dia yang nge-keep track para individual punya credit record. Nah, sama halnya, Pak, dengan real estate. Jadi kalau di luar negeri, di Amerika, ada perusahaan company yang keep track ke setiap sertifikat, setiap persil tanah. Jadi kalau ada yang bermain di pemerintahan, dia akan tahu. Karena dia punya rekornya sebelumnya. Jadi misalnya dari A udah jual ke B, ya kan? Ternyata sama pemerintah nggak dibalik nama nih. Dia udah ada di sini, Pak, rekornya. Ya, jadi rekor dari perusahaan company itulah ketika melihat, loh, kok ada perbedaan nih antara yang dicatat secara swasta dengan yang dicatat secara pemerintah. Dia tidak akan mau mengasuransikan sertifikat tersebut. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi si pembeli dong. Lo mau nggak nih beli, tapi udah tahu nih perusahaan title-nya angkat tangan, berarti ini bermasalah. Di situ. Ada third party-nya gitu. Nah, itu, Pak. Itu satu dari sininya, ya kan. Jadi ini mencegah oknum BPN untuk bermain. Sekarang ini oknum BPN gampang banget loh, Pak, bermain, Pak. Yang kasus-kasus yang paling sering cara mereka bermain itu seperti apa? Jadi mereka main asal ngeklaim aja. Jadi contoh, Pak, ini saya kemarin ini masih ada ruko klien saya punya ya, PT HCI ini diklaim sama preman parkir. Jadi preman itu tinggal 3 ruko dari saya, di situ dari ruko ini ya. Dia main bilang ini gedungnya punya dia. Dasar hukumnya mana? Saya bilang, ya kan. Dasar hukumnya hanya surat kuasa bahwa dia diberikan kuasa oleh pemilik sebelumnya untuk menjaga. Jadi intinya dia rebut gitu aja. Kita lapor polisi dong. Polisi nggak mau ngamanin, Pak. Ini yang lucunya nih, Pak. Polisi nggak mau ngamanin. Dia bakar itu ruko, sampai dia bakar itu ruko. Saya udah minta surat perlindungan, Kapolres sudah ngirimin pengaman, Pak. Ya, datanglah pengaman ya, yang namanya Pak Eko Marioto di situ. Ya, Eko Marioto ini kepala unit berserta puluhan polisi.